Selamat datang semua jemaat GKI Padang dalam ibadah minggu online 6 September 2020. Ibadah ini sangat spesial karena dapat kita lakukan melalui ruangan ibadah kita biasanya. Tentu saudara pun sangat sukacita dan mungkin ada beberapa kita yang sudah rindu dengan ruangan ibadah kita. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GKI Padang. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan sangat rindu untuk menjamah saudara secara pribadi. Bulan ini adalah bulan yang baru. Di bulan September kita akan membahas mengenai kuasa dan otoritas. Persiapkan hati, persiapkan pikiran, kita akan belajar apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kuasa dan otoritas bagi setiap orang yang percaya. Dan juga setelah firman Tuhan, ada satu meja dalam perjamuan kudus, siapkanlah hati kita. Lepaskanlah pengampunan, dan persiapkan roti dan anggur sebagai bentuk lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Ada satu pengumuman khusus, setelah kurang lebih 5 bulan kita tidak mengadakan pertemuan bagi orang tua. Pada hari Sabtu ini, 12 September, jam 7 malam, kami mengundang semua orang tua yang jemaat GKI Padang untuk dapat bergabung melalui aplikasi Zoom. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi para pemimpin 4D. Sebelum kita lanjutkan ibadah, mari kita buka ayat renungan pada minggu ini di dalam Matius 16 ayat 19. Saya akan baca terlebih dahulu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sama-sama kita baca Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini saatnya kita memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Segenap hati, segenap kekuatan kita puji, kita tinggikan nama Yesus yang ajaib dan luar biasa. Bless Sunday GKI Padang, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, dan kita akan tinggikan dari tempat ini.
selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna, Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, dan layaklah kami umat-Mu menyembah-Mu di tempat ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku
seperti-Mu, sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus, sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu, sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus, sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Mari semua jemaat kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, nama yang berkuasa, nama yang powerful di dalam kehidupan kami. Bersyukur buat setiap kebutuhan yang Engkau cukupkan Tuhan di dalam masa pandemi. Walau melewati masa berat, namun Tuhan membukakan jalan sehingga kami semua bisa mencukupi apa yang perlu bagi kami. Saya percaya Tuhan, bahkan di padang gurun pun Engkau membukakan jalan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih ada yang bisa merayakan ulang tahunnya. Kami bersyukur juga buat hasil swab, hasil rapid yang negatif. Bersyukur buat nilai blog Tuhan, nilai kuliah yang sudah keluar dan hasilnya baik. Terima kasih buat semuanya ini. Bersyukur juga buat saudara kami yang bisa mendapatkan tempat magang setelah 2 kali ditolak dari tempat magang sebelumnya. Bersyukur juga bagi saudara-saudara yang bisa membeli HP baru dan dapat dipergunakan untuk belajar online ataupun untuk mengikuti kegiatan ibadah online. Terima kasih juga Tuhan bagi setiap yang sembuh dari penyakit, sembuh dari batuk pilek, radang tenggorokan, sembuh dari sakit pinggang, bahkan dari setiap penyakit Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyembuhkan kami dan Engkau terus bekerja bagi yang sedang bergumul bagi sakit penyakit. Terima kasih bagi jawaban doa, karena bagi satu saudara kami Tuhan yang berdoa supaya pusat perusahaan meng-ACC untuk penambahan kontrak 2 tahun ke depan. Kami bersyukur karena akhirnya perusahaan ini bisa meng-ACC daripada kontrak tersebut. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi setiap topik doa kami. Kami bersyukur buat bulan yang baru kami bisa belajar mengenai kuasa dan otoritas. Roh Kudus limpahkanlah, bukakanlah pikiran kami supaya kami bisa belajar. Tidak hanya sekedar kami mengikuti ibadah secara kewajiban saja, tapi dengan hati kami yang lapar dan haus, kami mau belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengajar. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sedang mengalami masalah di tempat pekerjaannya, khususnya dengan preman-preman ataupun dengan orang jahat di sekitar pekerjaannya. Tuhan, Kau pembela kami. Malaikat-Mu ada berpasukan menjagakan kami. Beri hikmat, beri keberanian, kekuatan bagi setiap yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya. Bahkan bentuk masalah dalam pekerjaan apapun Tuhan, Kau pun turut bekerja. Bagi saudara kami yang akan mengikuti ujian masuk Politeknik Negeri Padang, berdoa Tuhan, berkatilah usahanya. Tuhan, berkatilah setiap jerih lelahnya Tuhan. Kau dengar doanya. Dan bersama dengan-Mu Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Berdoa juga supaya setiap keluarga Tuhan yang masih belum bersatu hati di dalam keluarga untuk beribadah bersama-sama, kami berdoa supaya Tuhan satukan. Setiap kaum bapa, kaum ibu dan anak-anak, Tuhan satukan mereka semua. Tidak ada satupun yang semakin menjauh, tapi semuanya semakin mendekat Bapa. Terima kasih bahkan juga bagi omset perusahaan yang sedang ditargetkan. Itu pun Tuhan sanggup Tuhan. Engkau lebih daripada cukup bagi kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami menolak segala pekerjaan-pekerjaan jahat, segala sakit penyakit, segala kemiskinan, segala kutuk dosa, kegagalan tidak bisa menjamah setiap perjalanan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya semuanya. Jumpa kita kembali dalam kasih Yesus. Semua pada hari ini kita berkemenangan dengan luar biasa. Dan semua kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kita telah memasuki bulan September. Tuhan sangat baik dan luar biasa menyertai kita sepanjang bulan yang lalu. Dengan iman pula kita di bulan September ini, apa yang Tuhan berikan kepada kita di bulan Agustus, Tuhan akan memberikan lebih daripada itu. Hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan.
mari kita buka hati kita. Apa yang sudah saudara imankan untuk firman Tuhan, untuk ibadah saudara. Tetaplah percaya bahwa iman saudara akan digenapi bagi saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memasuki bulan September. Kami merasakan kasih-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, dan kami merasakan Tuhan bersama-sama dengan kami sampai pada hari ini. Dan kami dapat menyerahkan hidup kami setiap hari. Dan kami dapat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami akan kami kerjakan terus. Kami kerjakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang sudah Kau janjikan akan Engkau genapi bagi kami. Kau sudah mengangkat kami menjadi saksi-Mu. Bahkan Engkau menjadikan kami menjadi anak-Mu. Dan Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami. Saat ini, kami telah membuka hati kami. Siap untuk menerima dan percaya pada firman Tuhan. Kami dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan lewatkan kami begitu saja Tuhan. Tetapi datanglah Engkau Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami percayai. Dan ada kuasa di dalam firman Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi kami. Maka siapapun yang sakit pada saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan waktu bagi saya untuk memberkati semua kami umat-Mu. Roh Kudus bersama denganku, memimpinku sampai selesai firman Tuhan ini. Dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga sama-sama kami menerima dan percaya pada firman Tuhan. Dan sama-sama kami bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Betapa bangganya kita memiliki Yesus. Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang memberikan kuasa kepada saudara dan kepada saya menjadi anak-anak-Nya. Firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kita dengan luar biasa. Firman Tuhan akan mendewasakan kita semua. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita membuka hati kita. Saya yakin, saya percaya, saudara hormat kepada Tuhan selama kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat keadaan dan Tuhan tidak melihat rumah saudara. Tapi Tuhan melihat orang-orang yang percaya pada saat ini. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita telah memasuki bulan September dan kita masuk ke topik yang baru. Yaitu kuasa dan otoritas. Saya ambil judul firman Tuhan pada minggu ini yaitu kuasa, mujizat, kemurahan. Puji Tuhan saudaraku, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Tuhan memberikan kuasa bagi orang percaya untuk melakukan firman. Dalam firman ada kehidupan. Dalam firman ada kehidupan. Ingat saudaraku, Dia memberikan kuasa bagi orang percaya yang melakukan kebenaran, yang melakukan yang baik, yang melakukan hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, jikalau iya, hendaklah kita katakan iya. Jikalau tidak, hendaklah kita katakan tidak. Karena apa saudaraku? Lebih daripada itu berasal dari si jahat katanya saudaraku. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini adalah kehidupan, adalah kebenaran. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Jadi jikalau kita melakukan di luar daripada firman, maka jangan saudara berharap ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan tadi Yohanes 1 ayat 12. Sebelum kita menerima Yesus, mari kita sambut Tuhan Yesus. Sambut Dia dalam hari-hari saudara. Saudara, baik saya, semua kita orang percaya pernah menyambut orang yang kita kasihi, keluarga kita, orang yang kita hormati, orang yang menjadi pemimpin kita. Kalau pada waktu kita mau menyambut mereka, bagaimanapun sibuknya diri kita, bagaimanapun keadaan diri kita pada saat itu, kita paksakan diri kita untuk menyambutnya. Yang kita sambut adalah Yesus yang menciptakan kita. Kita harus lebih dari apa yang kita lakukan kepada manusia pada waktu kita menyambut mereka. Ini Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ini Yesus yang sudah memberikan kuasa kepada kita. Karena tanpa kasih Yesus, tanpa pengenalan kita dengan baik tentang Tuhan Yesus, kita tidak dapat menjalani hidup ini. Setelah itu barulah kita dapat menerima Yesus. Dalam firman Tuhan tadi berkata, tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa. Menerima Yesus. Sebagaimana Yesus menyelamatkan saudara. Sebagaimana Yesus menyembuhkan saudara. Sebagaimana Yesus menyatakan kuasanya kepada saudara. Sebagaimana Yesus menjawab doa saudara, seperti itulah saudara menerima Yesus. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya, saudaraku. Mari kita menerima Yesus. Jadi jangan kita menerima Yesus oleh karena kepentingan kita sendiri. Tapi kita menyambut atau menerima Tuhan Yesus oleh karena Yesus itu untuk diterima, bukan untuk ditolak. Mari katakan amin, saudaraku. Setelah itu, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak, Dia yang memberi hak. Yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Yang mengenal kita luar maupun dalam. Diberikannya hak menjadi anak-anaknya. Anak raja di atas segala raja. Dia berikan kuasa kepada kita. Jadi saudaraku, yang harus kita lakukan, karena Dia sudah memberikan hak untuk menjadi anaknya, percaya dengan sepenuh hati. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita perhatikan dari hidup kita. Dia telah memberikan kuasa kepada kita menjadi anaknya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan dan tindakan dan gerakkan hidup kita, percaya kepada Dia karena Dia dapat menyelamatkan hidup kita. Saudaraku, kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 12. Ini mengenai kuasa. Kuasa yang diberikan Tuhan bukan kuasa dari dunia. Bukan kuasa dari atasan. Sebagaimana kita bawahan. Kuasa yang diberikan bukan kuasa
oleh karena hidupmu baik, oleh karena engkau bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, oleh karena engkau berprestasi. Bukan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Saudaraku, kenapa sampai pada hari ini kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sering kita kecewa di dalam harapan, baik itu di dalam penantian kita. Apakah Tuhan memberikan harapan yang sia-sia dan memberikan penantian yang tidak atau tanpa tujuan? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan sekalipun di pandemi seperti ini tidak pernah berubah. Firman ini menjadi panutan bagi kita untuk mengajari kita kepada siapa kita berharap. Begitu juga penantian kita. Kalau kita berharap dan menanti kepada yang sama dengan kita, yaitu manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan, kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Tapi kita perlu mencari siapa yang dapat memberikan pengharapan itu kepada kita. Kita perlu menantikan yang dapat menjamin hidup kita sekarang, besok, lusa, maupun nanti sampai kita meninggalkan dunia ini. Jikalau ke sana kita menaruh pengharapan, kita tidak akan kecewa. Kita akan ambil waktu kita bertindak, bergegas, dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita mengaku kesalahan kita, mengaku kelalaian dan pelanggaran kita, bahkan dosa-dosa kita. Jikalau kita setia mengaku dosa-dosa kita di hadapannya, darahnya cukup untuk mengampuni kita. Itu yang paling penting bagi kita, saudaraku. Supaya pengharapan dan penantian kita bukan kepada orang yang sama dengan kita. Tetapi kita memberikan pengharapan dan penantian kita kepada Tuhan. Berdoa, saudara. Kalau saudara merasakan sudah banyak kesalahan yang saudara lakukan dalam pengharapan dan penantian ini, ambil waktu saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Maka Tuhan setia mengampuni saudara. Puji Tuhan, saudaraku, pada minggu yang lalu kita telah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip. Dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 17, ayat 1 sampai 7. Mengenai orang buta sejak lahir. Saya sangat diberkati juga lewat firman Tuhan itu. Di dalam firman Tuhan kita lihat dan disampaikan oleh Bang Philip juga. Murid-murid sibuk bertanya tentang kekurangan oleh orang buta itu. Dia sibuk membicarakan keadaan. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa bisa terjadi seperti itu Tuhan? Kenapa dia buta? Apakah itu karena kesalahan, kejahatan, dosa yang dia lakukan? Atau oleh karena orang tuanya? Saudaraku yang kekasih. Di zaman kita ini. Kita tidak perlu bertanya seperti itu. Karena Roh Kudus sudah turun atas kita. Dan Roh Kudus dapat menuntun dan memimpin kita, saudaraku. Mereka bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kami kerjakan agar bisa menolong orang yang buta ini. Di mana sering kali kita, saudaraku, melihat kepada keadaan, terlalu fokus kepada kekurangan. Tetapi kenapa pada saat keadaan yang tidak kita sukai terjadi, pada saat ada kekurangan di sekitar kita, kenapa enggak kita mengerjakan sesuatu? Bukankah Tuhan berkata, kuasa Tuhan akan bertindak jikalau kita, kuasa Tuhan akan berkuasa. Kuasa Tuhan akan turun jikalau kita bertindak melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih.
Mari kita lihat saudaraku kisah tentang Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sering kita melihat orang pengemis, orang yang buta duduk di pinggir jalan atau berdiri minta-minta, atau pada waktu lampu merah seringkali menghampiri kita. Dan tidak asing bagi penglihatan kita melihat orang-orang pengemis dan orang-orang buta. Kita lihat kisah Bartimeus ini. Dia buta lalu mengemis. Selama bertahun-tahun dia makan dari sisa makanan yang dilemparkan orang kepadanya. Sering kali juga kita mendengar dan melihat hinaan-hinaan orang terhadap orang pengemis, juga terhadap orang buta. Saudaraku yang kekasih, bagaimana keadaan Bartimeus ini? Dia bergantung penuh kepada pemberian orang. Dia tidak dapat bekerja seperti kita. Mungkin dia sering dihina, diolok-olok, dan hidupnya tidak berharga. Dan siapakah yang mau menampung seperti Bartimeus ini? Tapi kita bisa belajar bagaimana mata Tuhan, hati Tuhan melihat manusia yang diciptakan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Apapun yang saudara rasakan pada saat ini, mungkin mata kita sudah buta melihat masa depan. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang sedang mengalami masalah. Apapun saudaraku yang saudara rasakan pada saat ini. Mari kita belajar bagaimana kasih Yesus, bagaimana kuasa Yesus, bagaimana pandangan Yesus terhadap Bartimeus, terhadap saudara. Saudaraku yang kekasih, pada waktu dia duduk dan menanti belas kasih orang, pemberian orang, pada zaman itu saudaraku, beberapa kali dia mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus melakukan kuasa, mujizat, begitu juga kemurahan. Dan itulah yang dia dengarkan. Yesus melakukan itu di kota lain. Mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan
orang yang sakit kusta, membangkitkan orang mati. Maka ketika dia mendengarkan cerita-cerita seperti itu, dia curi dengar. Ada tekad di dalam hatinya. Jikalau Yesus yang mereka katakan itu akan melewati jalan ini, aku akan berusaha. Segala cara akan kulakukan agar Yesus memandangku, agar Yesus menjamahku. Namun, bagaimanapun tekad dari Bartimeus ini tidak gampang. Karena ketika Tuhan hampir melewati jalan di mana ada Bartimeus, banyak orang bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu sulit baginya untuk mendengarkan ketika Tuhan Yesus melewati jalan di mana ada Bartimeus. Yang dia dengar adalah suara-suara, bisik-bisik. Jadi tidak mudah baginya. Dan kemana dia meminta pertolongan sementara dia buta? Saudaraku yang kekasih, tekadnya tidak dia hentikan karena dia ingin supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya, mencelikkan matanya. Lalu saudaraku dia berusaha dan mengatakan kepada salah satu orang yang ada di sekitarnya, tolong berikan tanda ketika Tuhan Yesus melewati jalan ini. Lalu saudaraku, ketika Tuhan Yesus hampir tiba, dan saudaraku, dia berkata, dan mari kita lihat saudaraku di ayat 47. Dari Markus pasal 10 tadi. Ketika didengarannya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika dia mendengarkan suara itu, lalu dia menarik nafas panjang untuk mengaturkan pernapasannya agar suaranya keras. Mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia dengarkan suara itu, dia mengatakan dengan suara yang keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, Yesus belum berbuat apa-apa pada saat itu. Apakah dia kecewa? Sementara pada saat itu kita lihat ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Pada waktu pertama dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang banyak berkata, diamlah. Dan mungkin sebagian saudaraku melihat tapi sinis. Mungkin sebagian saudaraku hanya melewati dia saja. Mungkin sebagian saudaraku mengatakan, mana mungkin kau ditolong, kau pengemis, kau bau. Macam-macam saudaraku bisa saja dilontarkan oleh orang-orang yang ramai bersama dengan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus belum melakukan sesuatu apapun. Saudaraku yang kekasih, dia tidak putus asa. Dan di ayat 48 dia katakan yang kali kedua, anak Daud, kasihanilah aku. Lebih keras lagi suaranya mengatakan, anak Daud, kasihanilah aku. Tepat pada waktu itu, Yesus berhenti. Mari kita lihat di ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu,
berdirilah, ia memanggil engkau. Saudaraku yang kekasih, di ayat 50 ini, pada waktu Bartimeus berseru kali kedua, disitulah Tuhan berhenti. Dan di ayat 51 berkata, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus menawarkan suatu upah. Bartimeus tidak meminta kesembuhan, tetapi dia meminta supaya matanya melihat, karena itulah yang dia butuhkan. Mari kita percaya kepada Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan kita dapat memberi jauh lebih baik dari apa yang saudara dan saya minta. Jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Karena Tuhan pakai saudara untuk memberkati keluarga. Memberkati lingkungan, memberkati kota kita, bahkan Indonesia ini. Tuhan tidak memberi kepada orang-orang apa yang layak mereka terima. Bartimeus tidak layak menerima kesembuhan karena dia tahu dirinya kotor penuh dengan dosa. Maka dia minta, supaya aku bisa melihat. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Tuhan melihat yang diperlukan, yang dibutuhkan. Dia tidak meminta apa-apa selain supaya dia bisa melihat. Tuhan memberikan kepada mereka apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita meminta kepada Tuhan berdasarkan yang dikata, berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Jikalau kita berdoa seperti itu, kita tidak perlu bimbang. Karena kita menemukan di dalam Tuhan, kita menemukan di dalam doa. Tuhan sanggup memberikan sepasang mata baru bagi Bartimeus. Bartimeus bisa saja berteriak hanya sekali, kemudian melupakan seluruh keinginannya. Karena orang berkata, diamlah, kau ribut sekali, kau tidak mungkin didengarkannya. Kalau itu yang menghentikan dia, maka Tuhan pun akan melewati dia saja. Tetapi ia berteriak 2 kali. Itu adalah teriakan yang menghentikan jalan Tuhan. Ia mendapatkan yang lebih baik. Bartimeus mendapatkan mujizat karena kemurahan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mujizat oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kuat gagah perkasa kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, sebelum kita tutup firman Tuhan ini, dari Lukas 9 ayat 1 berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Murid-murid yang percaya, murid-murid yang memberitakan Injil, murid-murid yang penuh Roh Kudus, murid-murid yang jatuh belas kasih melihat orang-orang yang tidak punya, melihat jiwa-jiwa yang merana, melihat jiwa-jiwa yang menderita. Itulah yang akan mendapatkan kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, selama kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan suara-Mu, kami memiliki iman di dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Dan kami juga bertekad Tuhan untuk mengambil firman-Mu, menerima kuasa-Mu. Kami bertekad Tuhan untuk dapat menjadi saksi-Mu, untuk dapat memberitakan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang sudah diselamatkan, yang sudah disembuhkan, dimerdekakan,
Kami yang sudah mengalami kuasa dan mujizat-Mu, kuasa yang Kau berikan kepada kami, kuasa untuk melakukan firman, kuasa untuk melakukan yang benar, kuasa untuk hidup benar dan kudus suci seperti Yesus, kuasa yang menaungi kami. Kami ambil firman-Mu, kami ambil kuasa-Mu, kami ambil kehendak-Mu bagi kami. Kami ambil segala yang Kau rencanakan bagi kami, segala janji-janji-Mu bagi kami. Kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami persiapkan diri kami untuk menjadi anak-Mu. Karena Engkau sudah memberikan hak bagi kami menjadi anak-Mu. Hiduplah kami sebagai anak yang kudus, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah kami sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau telah memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, memberikan waktu bagi kami untuk bertindak, untuk mengerjakan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Tuhan, kami telah menerima hati-Mu dan memiliki hati-Mu, memiliki belas kasih. Mata seperti mata-Mu untuk melihat sekitar kami. Oh Tuhan, kami telah menerima kuasa itu. Kuasa untuk bertindak, memberitakan Injil-Mu, mendoakan mereka yang sakit. Begitu juga menuntun mereka agar mereka dapat menerima kerajaan-Mu, agar mereka selamat, agar mereka menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk melakukan kuasa yang sudah Kau berikan bagi kami. Sepanjang kami Tuhan hidup benar seperti yang kami dengarkan pada hari ini, kuasa itu ada bagi kami. Tuhan Yesus, mujizat-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus hidup sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berbicara kepada kami. Kami tidak akan bisa hidup di luar daripada firman-Mu. Maka apapun Tuhan yang kami alami dalam hari-hari kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Supaya bukan kami saja yang selamat, bukan kami saja yang menerima kuasa, bukan kami saja yang menerima kesembuhan dan mujizat-Mu, tapi banyak yang membutuhkannya juga Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, melalui kebenaran-kebenaran yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, di mana hari ini kita satu meja kembali dengan Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus
dan kita telah mempersiapkannya di rumah kita masing-masing. Mari saudaraku, roti yang sudah kita terima, mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang sudah kita terima adalah tubuh Kristus. Mari kita sebagai orang yang sudah diselamatkan melalui kematiannya, kita menerima tubuhnya dengan iman. Dan kita juga mengakui tubuh Kristus lainnya, supaya kita dapat saling mendoakan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Mari kita pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita dapat mengangkat cawan yang sudah kita terima dengan tangan kanan kita, dan inilah firman Tuhan ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan ini adalah lambang darah Yesus. Setiap kali kita menerima lambang dari darahnya, kita seperti orang yang siap memberitakan kematian Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang masih jauh dari kita. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, dan kita terima dan kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Setelah itu kita berdoa buat persembahan kita. Dan setelah itu kita tutup ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, pengorbanan-Mu yang sangat mulia. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ciptaan-Mu. Kami telah menerima pengampunan, penebusan dari darah Yesus. Dan Dia menjadikan kami hidup untuk kebenaran. Dan Dia memberikan hak bagi kami menjadi anak-Nya. Dia berikan kuasa bagi kami untuk melakukan, mengerjakan firman. Bahkan memberitakan firman. Bahkan menjadi saksi. Bahkan mendoakan orang-orang lain. Dalam perjamuan kudus yang kami lakukan, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Dan kami harus mengakui tubuh Kristus yang lain. Supaya kami dapat saling membangun.
saling mendoakan, saling mengunjungi, saling meneguhkan. Terima kasih Engkau memberikan waktu bagi kami satu meja denganmu. Kami telah diberkati lewat firman Tuhan. Timbul iman kami. Dan kami telah mempersiapkan korban persembahan kami, korban pemberian kami. Sebagaimana iman kami kepada firman Tuhan. Dan kami semangat untuk mengerjakan firman Tuhan. Kami percaya penuh kepada firman Tuhan. Begitu juga Tuhan pemberian kami, persembahan-persembahan kami. Karena tidak ada kekhawatiran, kebimbangan di dalam diri kami ketika kami memberi, ketika kami memberikan persembahan-persembahan kami. Justru pada waktu kami mengembalikan milik-Mu, memberikan persembahan kami, benar-benar kami terbeban. Karena firman Tuhan memperlihatkan janji Tuhan kepada kami. Dan kami percaya kepada janji Tuhan. Tuhanlah yang mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami apa yang sudah kami persembahkan dan korbankan. Selesai sudah ibadah kami. Pada waktu kami menyelesaikan ibadah kami, benar-benar Tuhan bersama dengan kami. Benar-benar Tuhan ada di dalam hidup kami yang akan kami jalani sepanjang minggu ini. Kami tidak mau hidup di luar daripada Engkau Tuhan. Maka kami ambil kuasa yang sudah Kau sediakan. Maka kami ambil hak yang sudah Kau berikan. Maka kami ambil firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan sudah mencelikkan mata kami. Tuhan sudah menolong kami dan menyembuhkan kami. Dan kami sudah dapat berjalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kaulah yang akan memimpin hidup kami Tuhan. Dan mujizat-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Kami tidak perlu khawatir dan takut. Bila kami juga memiliki karakter, kepribadian seperti Yesus, seperti firman. Kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami dipenuhi dengan Roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menolong kami. Sudah banyak sekali doa-doa kami Engkau jawab. Biarlah kami melangkah maju. Biarlah kami melangkah bertindak. Biarlah kami Tuhan berlari sampai pada tujuan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Iman kami iman yang kuat, iman yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian baik kuasa kegelapan, sakit penyakit, ulah kematian, penyakit-penyakit sampar. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau sampai tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.